Halo semuanya. Kalian ada nggak sih yang ngerasa kalau gaya hidup yang dulu kalian anggap wajar, sekarang malah berasa berat gitu? Bukan karena hidup kalian jadi makin mewah, tapi karena penghasilan kalian yang semakin nggak nyampe. Entah itu karena pemasukan kalian stuck nggak naik-naik, atau berkurang karena usaha memang lagi nggak rame, atau karena cari kerja pun sekarang susah ya. Nah, di episode kali ini, kita bakal ngobrolin hal yang santai, tapi penting banget juga. Gimana sih caranya nurunin gaya hidup secara sadar dan realistis, tanpa harus ngerasa gagal, malu, ataupun nggak berharga gitu. Soalnya banyak dari kita yang sebenarnya udah tahu kalau gaya hidup harus disesuaikan, tapi eksekusinya yang susah. Bisa karena lingkungan yang nggak mendukung, atau karena masih kebayang gengsi dan takut dicap turun derajat. Padahal menyesuaikan gaya hidup itu bukan tanda kemunduran. Justru itu strategi biar kita bisa tetap jalan di tengah badai tanpa kehilangan kendali. Oke, tips yang pertama adalah jujur sama kondisi keuangan sendiri. Langkah pertama yang penting banget ini adalah jujur. Jujur sama diri sendiri bahwa memang ada perubahan. Bahwa mungkin untuk sementara waktu kita nggak bisa hidup dengan standar yang sama seperti sebelumnya. Dan itu nggak apa-apa. Bukan berarti gagal, bukan berarti nggak mampu, tapi justru dengan kejujuran itu kita bisa mulai bikin keputusan yang lebih rasional. Karena kalau masih denial, misalnya tetap maksain gaya hidup yang dulu demi kelihatan baik-baik aja, yang ada malah boncos terus dan makin stres. Kadang kita perlu tanya ke diri sendiri, yang aku kejar ini sebenarnya kebutuhan atau kenyamanan atau validasi sih? Dan dari situ kita bisa mulai memetakan ulang prioritas. Bukan berdasarkan apa yang bikin kelihatan oke, tapi apa yang bikin kita beneran aman secara finansial. Next, tips yang kedua, lepasin gengsi, terima realita. Nah, di titik ini, gengsi itu sering jadi jebakan paling halus ya. Pernah nggak kalian ngerasa nggak enak kalau pakai baju yang itu-itu aja? Atau minder pas nongkrong karena udah nggak sanggup ikut patungan yang mahal? Tapi kalau dipikir-pikir, gengsi itu nggak akan pernah bantu kita bayar tagihan. Gengsi juga nggak bisa ditabung. Dan yang paling bahaya, gengsi malah bisa bikin kita ngerasa harus tetap kelihatan mampu. Padahal kondisi sebenarnya lagi nggak stabil. Dan nggak ada yang salah kok dengan hidup sederhana. Malah kadang orang yang kelihatannya biasa-biasa aja itu justru punya kontrol penuh atas keuangannya. Kalau kita bisa menurunkan standar sosial yang kita buat sendiri, kita bisa naikin ruang finansial yang tadinya sempit. Duit yang tadinya habis buat jaga penampilan atau gaya, bisa dialihin ke dana darurat, atau tabungan, atau investasi kecil-kecilan. Lalu tips yang ketiga, ubah definisi cukup. Nah, ini menarik, karena cukup itu relatif ya, dan bisa berubah seiring waktu maupun kondisi. Dulu mungkin kita ngerasa cukup itu artinya bisa makan di luar 3 kali seminggu, bisa langganan Netflix plus Spotify, terus punya iPhone terbaru setiap setahun 2 tahun sekali, dan setiap weekend bisa staycation, misalnya gitu. Tapi pas kondisi berubah, kita jadi sadar, oh ternyata cukup itu bukan soal banyaknya, bukan soal jumlah, tapi soal bisa hidup tenang, nggak ngutang, dan tetap punya pegangan meskipun penghasilan lagi nggak maksimal. Nah, kalau kita bisa mendefinisikan ulang arti cukup, kita nggak akan ngerasa terus-terusan kekurangan. Dan ini penting soalnya rasa cukup itu seringkali muncul bukan karena beneran kurang ya, tapi karena standarnya yang ketinggian. Next, tips yang keempat, alihkan energi ke pemulihan, bukan penyesalan. Kondisi finansial yang berubah kadang bikin kita nyesal kayak, coba dulu nggak beli itu, coba dulu aku nabung lebih banyak, coba aja bisnisnya nggak aku tutup. Tapi faktanya penyesalan itu nggak akan bikin kondisi sekarang jadi lebih baik kan? Energi yang kita keluarin untuk menyalahkan diri sendiri lebih baik dialihkan ke strategi untuk bangkit. Contohnya, ngecek lagi sumber pemasukan yang masih bisa dimaksimalkan, terus bikin catatan pengeluaran biar tahu mana yang bisa dipangkas, dan pelan-pelan cari alternatif pemasukan baru, meskipun kecil dulu juga nggak apa-apa. Karena setiap langkah kecil ke depan itu jauh lebih berharga daripada terus-terusan ngelihat ke belakang. Lanjut, tips yang kelima, bikin daftar pengeluaran wajib dan tambahan.
Ini langkah dasar yang sederhana tapi powerful. Coba deh kalian buka catatan pengeluaran atau aplikasi bank kalian, terus coba pisahin. Mana yang benar-benar wajib, kayak makan, listrik, kontrakan, transport, OTW tempat kerja, dan mana yang sebenarnya bisa ditiadakan untuk sementara. Misalnya, langganan hiburan, atau coffee shop sehari-hari, atau jajan iseng lewat ojek online misalnya. Karena kalau semua dianggap penting, ya akhirnya nggak ada yang bisa dikorbanin gitu kan. Dan kalau nggak bisa milih, yang biasanya jadi korban itu tabungan dan investasi. Padahal itu justru penyelamat masa depan. Kadang kita perlu berhenti dulu dan tanya ke diri sendiri, pengeluaran ini tuh bikin aku lebih tenang, atau cuman sebentar senangnya tapi lama-lama nyesel. Next, tips yang keenam, masak di rumah sebisa mungkin. Ini bukan cuma soal hemat ya, tapi juga tentang kendali. Karena dengan masak sendiri itu kita bisa atur porsinya, nutrisinya, dan tentunya biayanya. Bahkan kalau dibandingin, uang buat sekali pesan makanan online itu kan bisa cukup buat beli bahan untuk 3-4 kali makan di rumah. Dan kalau kalian ngerasa nggak bisa masak, cukup tahu cara masak nasi, goreng telur, rebus sayur. Itu aja udah jauh lebih hemat daripada hidup dari makanan pesanan setiap hari. Bayangin, kalau dalam seminggu kalian biasanya pesan makan 5-6 kali, terus itu ditekan jadi 1-2 kali aja gitu, selisihnya bisa banget dialihkan ke dana darurat atau tabungan. Next, tips yang ke-7. Beli barang kebutuhan secara grosir. Tips klasik ini masih relevan banget ya. Barang-barang kebutuhan kayak beras, sabun, deterjen, itu semua kalau dibeli dalam ukuran besar atau curah, harganya bisa jauh lebih murah per satuannya. Oke, mungkin di awal kelihatannya lebih mahal karena beli banyak sekaligus, tapi dalam jangka sebulan 2 bulan, hematnya baru berasa. Jadi ini semacam investasi kecil yang hasilnya bukan dalam bentuk bunga, tapi dalam bentuk pengeluaran yang lebih ringan ke depannya. Lalu tips yang ke-8, gunakan semua yang masih layak pakai. Kita tuh hidup di zaman serba cepat dan serba baru, tapi nggak semua yang baru itu perlu. Kalau baju, tas, sepatu, atau bahkan alat elektronik kalian masih bisa dipakai, nggak usah buru-buru ganti demi estetika misalnya. Karena kadang kita tuh upgrade barang bukan karena butuh ya, tapi karena ngerasa malu dilihat sama orang lain kalau kita masih pakai yang lama. Padahal nggak ada salahnya pakai barang lama yang masih berfungsi dengan baik. Lanjut, tips yang ke-9, kurangi pemakaian listrik dan air secara sadar. Ini bisa dibilang salah satu bentuk penghematan yang pasif. Matikan lampu kalau siang, cabut colokan charger kalau nggak dipakai. Jangan mandi lama-lama gitu ya, karena hemat air itu juga penting. Kadang tagihan yang cuma 20.000 atau 30.000 lebih besar daripada biasanya itu nggak berasa. Tapi kalau kita kali sebulan, setahun, bisa jadi selisih yang lumayan banget. Dan yang paling penting, ini bisa dilakukan tanpa merasa hidup jadi sengsara. Cuman butuh sedikit kedisiplinan dan kesadaran. Next, tips yang ke-10. Hindari cicilan baru dan pertimbangkan untuk jual aset konsumtif. Kalau penghasilan lagi pas-pasan atau lagi turun, satu hal yang harus dihindari adalah menambah cicilan baru. Apalagi untuk barang-barang konsumtif. Gadget, furniture yang mewah, atau kendaraan yang fungsinya lebih ke gaya, mending tahan dulu. Karena di saat penghasilan lagi nggak stabil, cicilan tuh bisa jadi beban mental yang nggak main-main. Dan kalau kalian punya aset konsumtif yang jarang dipakai, kayak motor kedua, HP mahal yang nganggur, atau kamera yang cuma jadi pajangan, coba untuk jual dulu aja. Bukan berarti nggak boleh atau nggak bakal punya barang itu lagi, tapi ini soal prioritas. Bertahan dulu sekarang, biar nanti bisa bangkit lagi dengan lebih tenang. Next, tips yang ke-11, alihkan waktu luang untuk mencari penghasilan tambahan. Nah, waktu luang itu bisa jadi jebakan, bisa juga jadi ladang. Ketika aktivitas utama kayak kerja kantoran atau bisnis atau freelance utama lagi sepi, bukan berarti kita nggak bisa produktif. Kita bisa mulai cari pemasukan tambahan yang nggak harus langsung gede. Bisa dari hal-hal kecil kayak jualan barang bekas yang udah nggak dipakai, bikin just tip kecil-kecilan buat teman-teman sekitar, atau ambil proyek freelance kecil di bidang yang kalian bisa.
Atau bisa juga misalnya bantu-bantu admin media sosial UMKM, atau jadi tutor online. Apakah hasilnya bakal gede? Belum tentu. Tapi ini soal momentum. Karena seringkali dari hal-hal kecil yang konsisten itu muncul peluang baru yang lebih besar. Kalau sebelumnya kalian mikir kayak, nanti kalau ada uang baru mulai usaha. Sekarang mungkin bisa dibalik. Aku mulai dulu dari yang ada, baru uangnya menyusul. Next lagi, tips yang ke-12, evaluasi skill. Pelajari hal baru yang relevan sama pasar sekarang. Banyak dari kita yang terjebak di perasaan nggak bisa apa-apa, padahal sebenarnya kita belum sempat ngulik aja. Contohnya skill-skill kayak desain, nulis, ngedit video, basic Excel, atau bahkan bahasa asing, bahasa Inggris gitu-gitu ya. Itu sekarang makin banyak dicari. Dan banyak banget sumber belajar gratis di media sosial, di YouTube, di TikTok, bahkan lewat komunitas online ya. Jadi sambil menurunkan gaya hidup, kita juga bisa naikin potensi diri. Karena lebih enak nurunin gaya hidup sementara sambil upgrade skill daripada tetap maksa di gaya hidup yang lama, tapi finansial stagnan dan makin rentan. Dan satu hal lagi, belajar itu nggak harus selalu jadi beban. Bisa dimulai dari 10 menit per hari, asal konsisten. Next, tips yang ke-13, jangan terlalu cepat tarik tabungan ataupun investasi. Ketika penghasilan turun, godaan pertama tuh biasanya langsung buka tabungan, atau jual reksadana, cairin emas, atau tarik deposito gitu. Padahal itu harus banget dipikirin matang-matang. Kenapa? Karena dana simpanan itu ibarat pelampung. Kalau kita pakai semuanya di awal buat nutup gaya hidup yang belum kita sesuaikan, kita bakal rentan banget kalau ada kejadian gak terduga berikutnya. Jadi penting banget untuk tentuin prioritas. Uang yang aku pakai ini benar-benar buat kebutuhan primer dan darurat, atau cuman buat jaga image dan kenyamanan yang sebenarnya bisa dikurangi. Next, tips yang ke-14. Susun ulang anggaran bulanan sesuai realitas baru. Ini salah satu kebiasaan yang nggak semua orang lakuin, tapi sebenarnya efeknya gede banget. Menyesuaikan budget sesuai dengan penghasilan saat ini, bukan masa lalu. Banyak dari kita yang masih ngeluarin uang dengan pola lama, padahal gaji, komisi, atau omset udah berubah. Coba deh bikin anggaran baru. Nggak usah yang rumit-rumit, cukup dengan 3 kategori. Pertama yaitu wajib, bayar makan, tempat tinggal, transport, listrik. Terus kategori yang kedua, yang penting tapi fleksibel. Misalnya kayak pulsa, obat, sabun, dan lain sebagainya. Dan kategori ketiga yang bisa ditunda, itu kayak langganan hiburan, jajan-jajan, ngafe, dan lain-lain. Dengan begini, kalian jadi punya rasa kendali lagi. Dan dari situ muncul perasaan aman, meskipun duit belum banyak, tapi kalian tahu arahnya kemana. Next, tips yang ke-15, buat dana cadangan sekecil apapun. Kadang kita mikir, percuma nabung, toh uangnya juga kecil. Tapi sebenarnya justru itu penting. Nabung katakanlah misalnya 5.000 sehari gitu ya. Mungkin itu nggak bikin kaya, tapi bisa bikin kita nggak panik kalau ada kebutuhan dadakan. Dan rasa nggak panik itu mahal banget nilainya, apalagi ketika situasi keuangan lagi nggak stabil. Yang penting itu bukan besarannya, tapi konsistensi kita. Karena dana darurat itu bukan soal nominal, tapi soal kemampuan untuk bertahan dan tetap waras. Dan tips yang ke-16, cari komunitas yang suportif dan tidak materialistis. Nah, lingkungan sosial yang tepat itu akan bisa membantu kita lebih waras dan tidak merasa malu dengan kondisi keuangan yang ada saat ini. Selain itu, jaga komunikasi yang terbuka dengan keluarga atau pasangan kalian soal kondisi keuangan, supaya bisa saling bantu, bukannya saling menyalahkan. Nah, tapi gimana kalau kebetulan lingkaran sosial kalian itu terlanjur nggak suportif kalau kalian pengen menurunkan gaya hidup? Jadi bukan karena kaliannya yang nggak pengen hemat, tapi karena takut dianggap gagal, atau minder, atau malah jadi bahan omongan. Nah, ada beberapa cara yang bisa kalian praktekkan. Yang pertama itu, latih komunikasi yang jujur, tapi tetap tenang.
Kalau kalian lagi hidup bareng sama keluarga, pasangan, atau punya teman dekat yang sering jadi partner dalam gaya hidup gitu ya, penting banget untuk buka obrolan soal kondisi keuangan kalian sekarang. Bukan untuk minta dimengerti sepenuhnya, tapi setidaknya biar mereka tahu kalian itu lagi pengen hemat dan berusaha nurunin gaya hidup loh. Bukan karena pelit, tapi karena memang penghasilan kalian lagi turun dan pengen aman secara finansial. Kadang orang nggak ngerti karena nggak pernah kita kasih konteks. Dan kalau mereka peduli sama kalian, biasanya pelan-pelan mereka bakal ngerti, walaupun nggak langsung mendukung sepenuhnya. Terus yang kedua, tegas bikin batasan. Nggak usah ngerasa bersalah. Misalnya, teman ngajak ngopi setiap minggu, atau keluarga ngajakin makan di resto yang mahal, padahal kalian udah nyusun anggaran untuk hemat. Nah, ini kalau bahasanya Gen Z, istilahnya tuh loud budgeting. Kalian bisa belajar bilang, aku ikut nongkrong tapi nggak pesan makanan ya, lagi irit nih. Atau, kayaknya minggu ini gue skip dulu deh, mau nabung buat bayar kebutuhan bulan depan. Kuncinya tuh nggak perlu bohong, tapi juga nggak usah oversharing. Orang yang tepat nggak akan menghina kalian karena memilih hidup yang realistis. Terus, yang ketiga, temukan komunitas baru yang lebih suportif. Jadi kalau lingkungan kalian yang sekarang bikin kalian tertekan terus, coba cari ruang baru. Gak harus langsung ganti circle, tapi buka kemungkinan untuk terhubung dengan misalnya komunitas minimalis atau hidup sederhana di online, di YouTube, di TikTok, di Facebook, atau cari grup keuangan pribadi di media sosial gitu ya. Dan cari komunitas warga di sekitar rumah kalian yang fokus pada kegiatan sosial atau produktif. Kadang yang kita butuh itu bukan validasi, tapi koneksi sama orang-orang yang jalan hidupnya mirip sama kita, supaya kita nggak ngerasa sendirian dalam proses ini. Terus yang keempat, ubah fokus. Bukan supaya disukai, tapi biar selamat dulu. Lingkungan sosial kadang membuat kita ngerasa harus tetap terlihat mampu. Tapi coba renungkan, apa sih gunanya kelihatan oke di depan orang lain, tapi di dalam hati kita was-was terus karena kondisi finansial nggak aman? Menurunkan gaya hidup itu bukan soal kalah, tapi soal prioritas. Kalian lagi berusaha menjadi versi yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa depan. Dan kalau ada yang nyinyir, mereka itu bukan orang yang bakal bantuin kalian deh pas kalian kehabisan uang atau kena musibah. Jadi, jangan biarin kata-kata mereka mengalahkan logika kalian sendiri. Dan yang kelima, sadari bahwa nggak semua orang harus mengerti. Kadang kita maksa orang lain, semua orang untuk paham dan terima keputusan kita gitu ya. Padahal itu bukan tugas kita. Kita nggak bisa ngendaliin reaksi orang lain, tapi kita bisa mengendalikan respon kita. Biarkan aja mereka dengan standar hidup mereka. Dan kalian juga punya hak penuh untuk menjaga batas finansial kalian sendiri. Dan terakhir, ambil jarak dari pengaruh sosial yang bikin kalian boros. Kadang mungkin bukan orang-orang di sekitar, tapi algoritma media sosial. Kita keseringan terpapar sama konten unboxing, konten traveling, upgrade gaya hidup. Akhirnya tanpa sadar kita jadi ngerasa kurang terus. Nah, coba detox dulu untuk sementara waktu, menjauh dan unfollow akun-akun yang bikin kalian ngebanding-bandingin hidup. Lalu, isi ulang beranda kalian dengan konten-konten yang membangun, tentang keuangan yang sehat, tentang hidup sederhana, cari hiburan yang gratis, dan semacamnya. Jadi, nurunin gaya hidup itu bukan soal turun kasta, tapi soal meningkatkan kesadaran kita. Dan percaya deh, hidup sederhana yang kita atur sendiri itu jauh lebih tenang daripada hidup mewah yang kita paksain demi validasi orang lain. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.